Jadi memang seiring dengan pertambahan usia, yang bisa terjadi pada pembuluh darah yang pertama adalah elastisitasnya berkurang, sehingga pembuluh darah itu akan menjadi lebih kaku, lalu alirannya pun juga otomatis akan berkurang, apalagi di area-area yang lebih jauh dari jantung, contohnya misalnya kaki, seperti itu. Kemudian selain juga elastisitas berkurang, biasanya pada usia-usia tua seperti itu akan terjadi penumpukan kolesterol di dinding pembuluh darah, sehingga menambah kekakuan dinding pembuluh darah tersebut. Jadi alirannya juga otomatis berkurang. Kemudian juga kalau aliran darah berkurang ya tidak hanya memberikan efek terhadap otot ataupun struktur-struktur di kaki, tetapi juga memberi pengaruh pada sarafnya sehingga orang-orang itu juga bisa lebih gampang mengalami kesemutan atau mengalami kram, terutama pada mereka yang juga punya penyakit diabetes karena diabetes pun juga akan mempengaruhi saraf. Lalu faktor apa saja yang bisa memperberat? Yang pasti yang pertama itu obesitas atau kegemukan. Berminyak, lalu yang mengandung garam tinggi, itu pun juga sangat berpengaruh. Faktor yang penting lagi yang harus diingat adalah juga merokok. Jadi merokok itu pun juga sangat berpengaruh untuk kesehatan daripada dinding pembuluh darah karena rokok itu kan akan menghasilkan radikal bebas dan itu pun juga akan membuat pembuluh darah itu akan lebih kaku dan tidak hanya di ujung-ujung tangan atau kaki tapi juga bisa berpengaruh sampai ke otak ataupun jantung. Jadi memang merokok itu sangat berpengaruh dan berbahaya. Jadi gejala-gejala yang perlu diwaspadai misalnya suka pegal-pegal di kaki, lalu sering misalnya mungkin kram atau bengkak pada saat berjalan, atau misalnya di ujung-ujung jari-jari kaki itu terlihat seperti kebiruan, dingin, itu artinya sirkulasi darah atau peredaran darah mulai terganggu. Kemudian yang perlu dilakukan pencegahannya adalah yang pasti ya hidup sehat, harus berat badan tidak boleh kegemukan atau obesitas, lalu harus perbanyak aktivitas dan berolahraga, lalu makan makanan yang sehat dan stop merokok. Ya, jadi memang secara teori pijatan atau massage itu memang bisa membantu. Kenapa? Karena yang pertama kan dia akan merelaksasi otot-otot di kaki. Lalu juga akan memperlancar aliran darah juga dan membantu untuk mengembalikan darah dari ujung kaki juga balik ke jantung sehingga itu pasti akan membantu mengurangi gejala-gejala yang diakibatkan oleh berkurangnya sirkulasi darah ke kaki. Kalau ditanya aman atau tidak, dalam durasi dan juga dalam penekanan yang masih cukup ya pasti aman ya dan dapat mengurangi gejala. Tetapi yang perlu diingat tidak hanya mengurangi gejala tapi juga harus mencari penyebabnya juga. Jadi ya harus memeriksakan diri ke dokter dan mencari tahu sebenarnya sirkulasi darah di kaki itu terganggu karena apa. Tetapi kalau mau memakai alat pijat untuk mengurangi gejala dan memberikan kenyamanan itu sangat diperbolehkan. Mau pijat kaki yang praktis? Langsung aja cek keranjang kuning ya.